warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman video tentang pemeriksaan dasar. Yang pertama adalah tes sensasi. Dalam mengecek sensasi, langkah yang dapat digunakan yaitu yang pertama adalah touch. Untuk mengecek sensasi pasien, kita menggunakan sentuhan. Pasien disuruh memejamkan mata, lalu sang fisioterapis akan memberikan sentuhan kepada pasien. Dan pasien ditanya apakah pasien merasakan sensasinya atau tidak. Lalu deep pressure, yaitu tekanan yang lebih dalam. Prosedurnya sama dengan touch, tetapi deep pressure ini menggunakan tekanan yang lebih dalam. Yang kedua yaitu sharp or dull, yang ketiga itu sharp or dull. Ketiga adalah sharp or dull, yaitu benda tajam atau benda tumpul. Pasien disuruh memejamkan mata dan membedakan apakah yang menyentuhnya adalah benda tajam atau benda lembut. Vibration test, yaitu tes getaran. Pasien memejamkan mata dan fisioterapi menyentuh pasien menggunakan garuk kutala. Pasien disuruh membedakan apakah merasakan getaran atau tidak. Lalu yang kelima ada hot or cold sensation. Fisioterapis disuruh memasukkan air panas ke tempat yang berbeda, lalu menyentuhkannya ke pasien. Dan pasien disuruh membedakan apakah yang menyentuhnya adalah benda panas atau benda dingin. Yang keenam adalah 2-point discrimination. Fisioterapi mengetes sensasi dengan menanyakan kekuatan sentuhan, seperti 1 atau 2. Lalu selanjutnya ada dermatome and myotome test. Yang pertama itu dermatome test. Dermatome test itu merupakan bagian pemeriksaan saraf yang paling penting untuk mengidentifikasi patologi dalam saraf. Dermatome dibagi dua, yaitu dermatome upper limb dan lower limb. Dermatome upper limb digunakan untuk menguji ekstremitas atas dan lower limb digunakan untuk menguji ekstremitas bawah. Pengujian dermatome ini menggunakan kuas kecil lalu digosokkan ke tangan atau ke area dermatome pasien. Untuk dermatome limb, areanya seperti pada gambar berikut. Dan kemudian untuk lower limb, yaitu areanya seperti gambar berikut. Myotomes yaitu pengujian saraf dengan perubahan ketegangan otot untuk mendeteksi patologi pada sistem saraf myotom. Pemeriksaan myotom ini dilakukan dengan menyuruh pasien untuk melakukan kontraksi isometrik. Yang ketiga yaitu ada pemeriksaan refleks. Pemeriksaan refleks ini merupakan salah satu pemeriksaan dari sistem saraf. Jika ada refleks yang abnormal, maka kita bisa menggolongkan patologi penyakitnya. Untuk refleks ekstremitas atas, yang paling penting adalah refleks dari tendon bicep yang dipersarafi oleh C5 dan C6. Lalu refleks tendon tricep yang dipersarafi oleh C7. Pemeriksaannya itu seperti pada gambar berikut. Babinski sign ini merupakan salah satu screening pada sistem saraf. Untuk melakukan Babinski sign, maka jalankan atau gesekkan benda runcing seperti pangkal palu refleks sepanjang aspek lateral kaki dari bawah dan terus ke atas menuju ibu jari. Lalu untuk yang keempat ada pemeriksaan Glasgow Coma Scale. Yaitu ini merupakan satu pemeriksaan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien setelah mengalami kecelakaan atau cedera. Bisa digunakan untuk pasien yang mengalami trauma. Glasgow Coma Scale ini dipengaruhi oleh 3 indikator, yaitu respon mata, respon verbal, dan respon motoris. Lalu untuk yang kelima ada pemeriksaan cranial nerve. Dalam pemeriksaan cranial nerve ini, kita harus menguji sistem saraf kranial satu persatu. Yang pertama yaitu cranial nerve 1 atau olfactory nerve. Ini merupakan saraf sensor bau. Untuk menguji olfactory ini, kita bisa menggunakan alcohol sniff test. Pasien disuruh menutup mata dan kita mendekatkan alkohol swab ke hidung pasien beberapa sentimeter, dan pasien disuruh mengidentifikasi bau tersebut. Yang kedua ada cranial nerve 2 yaitu optic nerve. Ini merupakan saraf yang mengontrol penglihatan. Kita bisa menguji optic nerve ini pertama dengan melihat huruf. Pasien disuruh berdiri sekitar 6 meter dari huruf yang akan dibaca dan pasien disuruh membaca huruf tersebut.
Yang ketiga itu tes visual quadrant. Suruh pasien duduk di depan kita dan suruh pasien untuk melihat mata kita. Dan letakkan jari-jari kita di kuadran sekitar 60 derajat dari meridian. Lalu kemudian tanya pasien jari manakah yang bergerak. Yang ketiga itu cranial nerve 3, 4, dan 6, yaitu oculomotor, trochlear, dan abduction nerve. Untuk tahap ini terdapat 3 pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan pupil. Terdapat 3 pemeriksaan untuk menguji cranial nerve 3, 4, dan 6. Yang pertama itu pemeriksaan pupil. Kita bisa mencek pupil seseorang dengan menggunakan senter. Ini berfungsi untuk melihat ukuran, bentuk, dan kesimetrisan pupil. Lihat apakah pupil pasien mengecil atau tidak. Selanjutnya, pemeriksaan refleks akomodasi. Suruh pasien untuk melihat benda yang jauh. Lalu setelah itu langsung suruh pasien untuk melihat hidungnya. Dan amati apakah pupil pasien mengecil atau tidak. Kedua yaitu ada pemeriksaan movement atau pergerakan mata. Kita bisa menyuruh pasien untuk melirik ke beberapa daerah atau beberapa titik. Selanjutnya yaitu ada tes cranial nerve 5, yaitu trigeminal nerve. Untuk tes ini dapat dilakukan dengan 3 pemeriksaan. Itu pertama tes sensory innervation. Tes sensory innervation ini bisa dilakukan yang pertama itu dengan menyentuh dahi, rahang atas, dan wajah bagian bawah menggunakan bola kapas dan jarum. Lalu pasien diminta untuk membedakan apakah yang menyentuhnya itu adalah bola kapas atau jarum. Yang kedua itu pemeriksaan refleks kornea. Pasien disuruh untuk melihat benda yang jauh. Lalu fisioterapi menyentuh mata pasien dengan menggunakan kapas. Lalu lihat apakah ada refleks pada mata. Ketiga yaitu menguji fungsi mandibular. Pasien disuruh untuk membuka rahang, lalu fisioterapis menahan rahang pasien. Lihat apakah ada kekuatan otot yang terjadi. Yang keempat yaitu menguji refleks rahang. Pasien disuruh untuk membuka mulutnya sedikit, lalu letakkan jari telunjuk kita di dagu dan ketuk menggunakan palu refleks. Yang kelima yaitu menguji cranial nerve 7, facial nerve. Facial nerve berfungsi untuk menginervasi beberapa otot penting untuk ekspresi fasial, kecuali elevasi kelopak mata. Yang keenam yaitu menguji cranial nerve 8, yaitu vestibulocochlear nerve. Vestibulocochlear nerve merupakan saraf yang berspesialisasi untuk sensor pendengaran dan keseimbangan. Untuk menguji komponen pendengaran, yaitu suruh pasien duduk, lalu bisikan angka ke pasien dengan jarak 60 cm. Lalu suruh pasien untuk mengulang angka tersebut. Selanjutnya yaitu pengujian cranial nerve 9 dan 10, glossopharyngeal dan vagus nerve. Cranial nerve 9 dan 10 ini mempersarafi lidah, faring, toraks, dan abdominal viscera serta laring. Selanjutnya itu ada cranial nerve 11 atau accessory nerve. Saraf cranial ke-11 ini yaitu menginervasi otot sternocleidomastoideus dan trapezius. Saraf ini diuji dengan cara suruh pasien dalam keadaan duduk, lalu periksa daerah leher untuk atrofi. Lihat apakah ada atrofi pada otot atau tidak. Lalu minta pasien untuk mengangkat bahu dan kita mendorong bahunya ke arah yang berlawanan, yaitu ke bawah. Yang terakhir yaitu cranial nerve 12, yaitu hypoglossal nerve. Hypoglossal nerve ini menginervasi otot lidah dan bertanggung jawab akan gerakan lidah. Cara menguji hypoglossal nerve ini yaitu suruh pasien untuk menutup mulut dan mendorong lidah ke arah samping pipi. Dan fisioterapi melawan arah gerakan lidah pasien.